wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di program Ngobrol Bareng. Pada hari ini kita akan berbincang atau ngobrol bareng bersama winner Putri Muslimah Indonesia 2024 bersama saya Veronica. Berbicara mengenai Putri Muslimah nih pemirsa, apakah seorang Putri Muslimah hanya perlu menampilkan sosok fisik yang cantik atau memerlukan hal yang lain? Langsung saja kita kupas tuntas hari ini dan langsung kita sambut The winner Putri Muslimah Indonesia 2024, Nabila Sefiani Putri dari Provinsi Riau dan Ibu Wiwi Taher selaku salah satu Dewan Juri pada ajang Putri Muslimah Indonesia 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selva, Masya Allah. Halo Ibu. Alhamdulillah baik. Gimana nih tadi perjalanan menuju studio kami nih Ibu dan Kak Selva? Alhamdulillah sih ini ya lancar ya perjalanan. Walaupun ini katanya hari Senin ya, sindrom Senin biasanya macet gitu. Tapi alhamdulillah tadi kesini lancar dan adem gitu loh. Biasanya tuh panas gitu ya Jakarta, tapi ternyata hari ini adem. Semoga ini adalah pertanda baik kita benar-benar diridhoi Allah ya pertemuan Masya kita. Allah bener Ibu. Kan semalam nih kita habis grand final ya Bu ya. Grand final bertepatan di Perpusnas. Ini kelihatannya kayaknya Kak Selva nih mungkin lelah apa gimana Ibu, kita ini dulu ya, kita sambut dulu. Kak Selva, gimana nih perasaannya setelah menjadi winner Putri Muslimah Indonesia 2024? Alhamdulillah, sebenarnya rasa capek dan lelah itu pasti ada, tapi di balik itu semua alhamdulillah terbayar dengan hasil yang sampai detik ini Selva usahain, dan alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan Selva untuk bisa menjadi winner Putri Muslimah Award Indonesia 2024 ini. Dan pada akhirnya Selva bisa membanggakan dan membawa pulang sebuah harapan yang mungkin seluruh Provinsi Riau tunggu-tunggukan dari sejak kemarin. Seperti itu, terima kasih. Baik, berarti nanti Kak Selva setelah ini langsung kembali ke Riau? Iya. Langsung hari ini kembali? Iya, langsung kembali. Ya karena mungkin warga-warga Riau sudah menunggu Kak Selva untuk pulang, untuk menyambut Kak Selva sebagai Putri Muslimah Indonesia 2024. Ya. Sebelum kita bertanya-tanya lagi nih sama Kak Selva, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu Wiwit, untuk Putri Muslimah Indonesia ini apa sih, ajang seperti apa yang sedang Ibu selenggarakan? Oke, sebenarnya boleh saya revisi sedikit. Yang menyelenggarakan adalah Ali Bakri Management. Dan saya di event ini bertindak sebagai salah satu juri dan sebagai seorang konsultan. Tapi kalau kita kembali lagi bicara tentang lomba Putri Muslimah, seperti kita tahu saat ini kan banyak sekali ya lomba pageant muslimah. Betul. Ini mungkin merespon dengan semakin girohnya dan semakin timbulnya kesadaran para muslimah untuk berpakaian sesuai dengan syariat. Dan ternyata hal ini direspon dengan sangat positif oleh industri dengan begitu banyaknya produk-produk yang diciptakan yang memang mengakomodir kebutuhan para muslimah. Sehingga tujuan dari ketika kita mencoba mengkorelasikan dengan Lomba Putri Muslimah Indonesia Award 2024 ini, tentunya tujuan dari founder yaitu Ali Bakri untuk membuat kegiatan ini adalah untuk menciptakan atau menumbuhkan sosok-sosok putri muslimah yang muda, berkompeten, berprestasi, yang unik, yang bisa menampilkan dan berani menampilkan bakat dan potensinya yang tentunya pasti berbeda-beda. Dan yang paling penting, putri muslimah yang kita tampilkan ini adalah putri muslimah yang memiliki intelektualitas yang memang sangat membanggakan, yang memang mumpuni, yang memang bisa bersaing di kancah nasional. Baik, untuk ajang ini sendiri itu dia sudah tingkat nasional, betul ya Bu ya? Jadi mereka seleksi terlebih dahulu di daerah masing-masing. Oke, baik. Untuk Kak Selva sendiri nih, setelah yang Ibu sampaikan tadi, apakah merasa itu semua ada di diri Kak Selva? Pastinya Selva kalau kesini tuh untuk belajar dan mencari pengalaman tentunya. Dan alhamdulillah setelah bertemu Kak Wiwit, Selva sangat-sangat mendapatkan ilmu yang banyak. Selva sangat mencari pengalaman-pengalaman yang seharusnya Selva cari sejak dulu, dan pada akhirnya Selva bertemu Kak Wiwit, orang hebat sekali. Public speaking-nya hebat banget, orang hebat pokoknya. Selva sangat bersyukur seperti itu. Baik, untuk aspek penilaiannya tadi selain yang sudah disebutkan Kak, yang jadi manggil kakak nih ya, Masya Allah. Kayaknya di dunia pageant harusnya manggil kakak aja. Manggil kakak ya. Biar santai kita santai. Jadi
Aku enaknya manggil apa nih? Kakak aja boleh. Kakak boleh ya, Kak Wiwit nih jadinya. Aspek penilaian dalam pemilihan Putri Muslimah Indonesia kemarin dan adakah tantangan? Karena kan finalisnya cukup banyak ya Kak, Yes. ada berapa tuh? Ada 11 orang. Ada 11 finalis dari beberapa. Provinsi, ada yang sama provinsinya juga. Oh oke, jadi satu Beberapa. provinsi dia ada beberapa kandidat gitu ya Kak. Adakah tantangan dan apa yang menjadi aspek penilaian Putri Muslimah ini? Seperti yang saya utarakan tadi, tentunya kita dengan kegiatan ini kita ingin menumbuhkan sosok-sosok putri muslimah yang berkompeten tentunya, yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga dia berprestasi dan memiliki kecerdasan intelektual. Dan yang paling penting tentunya agama dan akhlaknya baik. Itu sudah pasti dan merupakan tolak ukur yang pertama. Betul. Dan kalau ditanya aspeknya apa, ada aspek yang paling penting dari seluruh penilaian yang kita sudah buat, yang sudah kita rancang untuk menseleksi seluruh para finalis itu terpilih menjadi winner. Yang pertama adalah tentunya aspek akhlak, aspek agama, aspek agama, aspek akhlak, aspek penampilan fisik. Fisik itu tidak harus cantik-cantik ya, karena sebenarnya kecantikan itu relatif. Tapi yang paling penting dia bisa menampilkan dirinya secara fisik itu dengan baik, gitu ya. Tahu bagaimana menampilkan dirinya dari mulai atas sampai bawah, from head to toe, gitu ya. Karena kan judulnya aja putri, gitu kan ya. Jadi nggak boleh sembarangan penampilannya. Jadi fisik. Yang berikutnya adalah kemampuan intelektual. Jadi seorang putri tentunya dia bukan hanya secara fisik, secara akhlak baik, secara agama dia juga baik. Tapi yang paling penting dia juga seorang putri yang bisa menampilkan kemampuan intelektualitasnya sehingga dia bisa merespon apapun yang terjadi di sekitarnya dan memberikan respon-respon yang memang sangat kontributif gitu loh. Jadi kecerdasan itu harusnya adalah bisa dibagi, itu yang paling penting. Jadi bukan hanya jenius, tapi bagaimana si putri ini memiliki kecerdasan intelektual yang bisa dia implementasikan sehingga kecerdasan yang dia miliki bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting. Berarti dan aspek penilaian tadi tuh dan udah yang, ada di Selfie. sudah ada. Yang terakhir boleh saya tambahkan Boleh. adalah aspek tentunya keahlian. Keahlian ini tentunya menyangkut ada yang sifatnya sangat personal dan ada yang sifatnya itu general. Kalau tadi saya bilang ada aspek keahlian general dan personal, kalau yang general itu tentunya kita harapkan seorang putri muslimah, para finalis ini punya kemampuan untuk menampilkan dirinya pada saat catwalk. Itu harus general ya, harus dimiliki oleh semua. Tentunya kapasitasnya berbeda-beda karena background mereka berbeda. Tapi ini adalah aspek yang kita butuhkan yang memang harus dimiliki oleh para finalis. Jadi secara general mereka tahu tuh bagaimana catwalk ketika di panggung. Lalu yang berikutnya bagaimana mereka bisa pose gitu ya. Betul. Karena seorang putri dia juga nanti pada saat ketika berinteraksi di dunia yang lebih luas, dia akan bertemu dengan berbagai macam orang dan kegiatan, dia harus bisa menampilkan dirinya secara benar, yang secara proper dan tentunya tetap menarik dan cantik, tetap elegan. Makanya juga dibutuhkan secara general keahlian untuk pose. Lalu bagaimana keahlian dia untuk bisa menampilkan sisi-sisi kelebihan dirinya baik fisik maupun wajah pada saat photoshoot gitu ya. Betul. Nah, karena kan nanti diharapkan mereka akan bekerja sama dengan brand. Betul, ya. karena itu merupakan hal yang sangat penting ya Bu untuk menjadi putri muslimah. Kalau yang personal, kalau kita bicara tentang keahlian personal, nah ini sebenarnya menjadi kunci utama dari aspek seluruh penilaian. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua, perempuan kita bertiga ini pasti punya kelebihan masing-masing. Itu yang disebut dengan keahlian personal. Nah, mungkin dari beberapa keahlian personal ini ada yang bisa dieksplor, ada seseorang yang bisa mengeksplor keahliannya, tapi ada yang belum, bukannya tidak ya, tapi belum. Nah, untuk itulah ajang-ajang seperti ini hadir untuk membantu para generasi muda, para muslimah-muslimah muda untuk menemukan potensi dirinya, untuk kita bantu mereka mengeksplor kemampuan dirinya yang selama ini mereka belum bisa mengeksplornya. Betul sekali. Pembahasan yang menarik ya Bu mengenai kemampuan diri. Kemampuan diri. Aku nih Bu banyak ngobrol sama Ibu ya mengenai potensi muslimah yang harus terus dikembangkan. Saya penasaran nih untuk bertanya langsung ke winernya nih yang kemarin mendapatkan juara 1 ya. Tapi boleh nggak Kak dijelasin dulu latar belakang Kakak sebelum ikut ajang ini, kesibukan serta aktivitas Kakak? Baik, perkenalkan nama aku Nabila Sefiana Putri. Aku berasal dari Provinsi Riau.
Sebenarnya aku masih menjalankan aktivitas aku sebagai seorang siswa di kelas 12 ya. Kesibukan aku sebenarnya itu ada banyak, karena aku juga pesantren sebenarnya, dan aku banyak meliburkan diri dan banyak seperti mengizinkan diri seperti itu, karena mengikuti ajang ini kan harus banyak persiapan dari photoshoot, Betul. dari bikin video advokasi dan lain sebagainya, itu kan banyak. Nah, jadi kesibukannya itu cukup padat, tapi sepertinya aku masih bisa mengambil waktu untuk mengikuti dan apa sih namanya kalau misalnya kita nih mengatur Manage waktu. waktunya, Nah, ya. begitu, mengatur waktu untuk muslimah ini seperti itu. Tapi berarti aman aja tapi ya kalau untuk Iya. pelajaran di sekolah tidak ada yang tertinggal. seperti itu. Aman, alhamdulillah. Berarti ini jadi peserta termuda mungkin ya, Iya. Ibu ya? Usianya 17 tahun. 17 tahun. Gimana nih Kak pas selama karantina dan menjalani pemilihan Putri Muslimah ini, ada kendala nggak? Karena Kakak kan termasuk usianya yang paling muda nih. Bisa dijelasin? Kendala tidak ada sih sebenarnya. Ya, senang-senang akhirnya aku di sini dapat keluarga-keluarga baru, teman-teman. Tidak ada kendala sedikit pun. Putri Muslimah ini memang perfect banget, karena dari panitianya, teman-temannya, dan semuanya itu memang benar-benar baik sama aku. Jadi ya aku enjoy aja kayak gitu. Enjoy ya gitu Iya. Kak. Jadi banyak pembelajaran baru nih yang Kakak dapat. Iya. Tentunya ya, untuk mengikuti Putri Muslimah Indonesia ini, ada nggak sih Kak sosok yang sangat menginspirasi Kakak hingga perjalanannya sampai saat ini? Apakah Ibu Wiwit, Kakak Wiwit ini salah satu inspirasi Kak Selva? Tentunya ada. Yang pertama itu adalah ibu aku. Ya, karena beliau itu termasuk inspirasi aku paling utama banget untuk bisa aku ikut di ajang ini. Dan yang kedua ialah Kak Pindi Gayatri. Dan beliau sosok menginspirasi aku banget, ya seperti itu. Dan Kak Suci Anissa. Dan seperti beliau juga, akhirnya aku bisa menemukan memang sosok orang yang benar-benar hebat, dan aku langsung face to face dengan Kak Wiwit. Alhamdulillah, terima kasih Kak Wiwit. Kamu suatu hari nanti akan mendapatkan posisi yang jauh lebih hebat dari Amin. Jadi secara nggak langsung Kak Wiwit juga memotivasi Sangat, Kak Selva sangat ya. memotivasi. Karena pada saat karantina Kak Wiwit juga ikut terjun ya? Iya, Iya. kita sama-sama. Jadi kan banyak kita lihat penjurian-penjurian yang dilakukan oleh kompetisi itu hanya sebatas pada saat seremoni grand final. Betul. Nah, saya bersama Kak Ali Bakri sebagai founder dari Putri Muslimah Indonesia Award 2024 ini berpikir bahwa kita harus bisa bersikap lebih objektif. Jadi kita tidak semata menilai pada saat grand final, tapi kita harus mengumpulkan poin dari mulai pada saat mereka memulai hari karantina pertama. Jadi kita melihat mereka dan menilai mereka itu secara pure, bagaimana mereka punya perilaku, akhlak, bagaimana kemampuan komunikasi, bagaimana ketika mereka berinteraksi selama karantina. Jadi tidak sebatas hanya hari grand final, tapi kami sudah mengumpulkan nilai, terutama saya sebagai salah satu dewan juri. Saya mengumpulkan nilai-nilai yang saya bisa kumpulkan dan saya bisa wrap up sebagai nanti poin atau elemen-elemen yang bisa ditambahkan ke acara grand finalnya. Oke, jadi udah kelihatan juga nih ya Kak perubahan, perkembangan semua finalis termasuk Kak Selva sendiri. Ya, termasuk Terhitungnya Selva. pesat atau gimana nih Kak? Tentunya kita kan bukan membangun yang candi dalam semalam ya. Betul. Membangun manusia itu adalah proses jangka panjang. Terlebih dengan acara yang sifatnya lomba-lomba seperti ini, tentunya kan durasinya sangat terbatas. Betul, Tapi kalau kita mengharapkan upgrading dan upskilling sumber daya manusia dalam waktu yang 3 atau 4 hari itu kan sangat tidak mungkin. Betul. Tapi saya melihat salah satunya Selva ini yang mengalami peningkatan secara signifikan dari hari pertama dan hari kedua hingga di grand final itu ada perubahan yang signifikan. Perubahan setiap peserta atau perubahan setiap finalis tentunya itu berbeda-beda. Karena kita juga kan hadir dengan eksistensi yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda. Misalnya kalau orangnya introvert gitu ya, ketika kita melihat perubahan dari hari pertama ke hari kedua, mungkin berubah tapi perubahannya tidak sama dengan orang yang ekstrovert ketika berinteraksi dan melihat kemampuan mereka secara communication skill-nya. Tapi tentunya saya sangat senang sekali, Selva salah satunya yang mengalami perubahan yang sangat signifikan dari mulai hari pertama masuk karantina hingga selesai di grand final. Dan saya selalu yakin sih
manusia itu kan dinamik ya, manusia itu dinamis gitu. Saya sangat percaya bahwa apa yang sudah kami justru merasa bahwa apa yang kami lakukan melalui lomba ini adalah ini semacam tools atau alat. Selain menjadi medium atau tempat untuk mengeksplor kemampuan dirinya, tapi ini juga menjadi tools atau alat yang kita harapkan nanti Selva sebagai pemenang dan tentunya winner-winner lain yang memakai selempang masing-masing dengan potensi mereka itu bisa menggunakan kompetisi ini sebagai gerbang untuk membuka kesempatan-kesempatan atau peluang lain buat mereka baik secara personal maupun karir. Betul, untuk putri muslimah ini juga membantu pengembangan karir ya Bu, apalagi pastinya, di era sosial media seperti sekarang kan di era digital ini mereka tayang, maksudnya mereka jadi itu pas di era digitalisasi mereka kan? Terbentuk jadi, pada saat zamannya memang sudah sangat jadi canggih ya Kak. Untuk melakukan personal branding, mereka bisa menjadi influencer mungkin bener. Ya kan, bener ya Bu ya. Setuju banget Kak. Untuk Kak Selva sendiri misalkan jadi putri muslimah, setelah menjadi putri muslimah ini kan bisa berkontribusi di masyarakat. Kiranya apa yang akan Kakak lakukan terutama di daerah dulu mungkin ya Bu ya, untuk daerah Kakak sendiri? Ya tentunya juga Selva sering ngikutin pengajian pastinya. Karena sebagai seorang putri muslimah kita harus mencari kegiatan-kegiatan yang positif dengan keagamaan. Contohnya mengikuti pengajian. Pengajian itu ada banyak, pengajian dari wiritan, marhaban, atau yang lain sebagainya itu banyak. Alhamdulillah Selva selama itu mengikuti kegiatan seperti itu karena Selva kayak terpelajar melatih diri supaya Selva bisa seperti kakak-kakak yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Oke, untuk selain itu kakak menggunakan sosial media kakak ini untuk melakukan, misalnya kakak suka ngonten atau suka pergi ke suatu tempat yang menjadi khas di daerah Riau gitu, apa kakak suka melakukan hal seperti itu? Suka sebenarnya, cuman masih terhalang dengan dinding pesantren kan, dinding pesantren nggak bisa keluar. Jadi walaupun sekolah juga ya. Tapi walaupun aku tetap di pesantren, aku masih bisa mengizinkan diri buat konten keluar atau aku mengeksplor diri keluar, aku masih bisa seperti itu. Oke, saya penasaran nih Kak buat bertanya mengenai peran putri muslimah di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan era digital. Baik, terima kasih Kak Vera atas pertanyaannya yang sangat menantang dan menarik ya, karena ini adalah salah satu isu yang sangat hot hari-hari ini ya. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus bersikap bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan syariat. Dan kita tahu bahwa saat ini hal yang paling membahayakan dari sosial media adalah merusak pemikiran generasi muda. Perusakan itu sekarang ini bisa dilakukan dengan cara yang sangat simpel dan cara yang sangat murah, yaitu melalui tayangan-tayangan, postingan-postingan, berita-berita yang sifatnya akan merusak, mendegradasi moralitas dan akhlak para generasi muda. Tentunya saya berharap dengan situasi yang seperti ini kan sangat membahayakan. Ini merupakan salah satu bentuk gozul fikroh, perusakan pemikiran dengan cara yang paling sangat simpel dan tidak kita sadari. Betul. Hal-hal seperti ini kita tidak sadari. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang yang aktif di dunia pageant, saya berharap winner-winner seperti Selva dan tentunya para winner-winner yang lain bisa menjadi kontributor atau menjadi mediator atau inspirator bahkan untuk memberikan masukan-masukan atau kontribusi positif kepada generasi muda melalui apa yang mereka lakukan di akun-akun sosial media mereka, melalui postingan-postingan mereka. Saya berharap para winner yang sudah menjadi juara ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan baik secara personal maupun publik yang itu bisa ditayangkan oleh mereka, diposting oleh mereka di sosial media yang sifatnya sangat positif, sehingga apa yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan positif yang mereka sudah lakukan, capaian-capaian mereka yang sudah mereka lakukan secara positif bisa menjadi inspirasi dan role model bagi teman-teman sebayanya. Jadi saya berharap mereka ini para pemenang ataupun para generasi muda yang lain di luar sana bisa menggunakan sosial media mereka itu secara bijak untuk mencoba memerangi dan menahan lajunya dampak negatif dari maraknya era digital saat ini. Kan memang segala sesuatu itu ada seperti pedang ya, ada dua belah sisi yang kita lihat, ada positif, ada negatifnya. Dan saya yakin sebagai generasi muda yang memang sudah melalui begitu banyak tes-tes,
ujian-ujian, lomba-lomba dan berbagai macam kegiatan, saya yakin dan percaya mereka bisa memberikan kontribusi positif untuk generasi muda, untuk teman-teman sebaya mereka dengan mengoptimalkan sosial media yang mereka miliki untuk menembus dan melawan efek negatif dari era digital saat ini. Betul, seharusnya menjadi lebih mudah ya Bu untuk Yes. Putri Muslimah memberikan kegiatan-kegiatan positif yang pasti lebih dilihat juga oleh publik tuh lebih mudah gitu karena mereka sudah mempunyai nama tadi. Yes. Saya penasaran juga bentuk dukungan yang diberikan oleh Putri Muslimah yang sudah terpilih ini untuk mengembangkan potensi dan misinya itu apa Ibu, izin dari pihak penyelenggara? Kita sebagai katakanlah sebagai lembaga yang mengadakan kompetisi, tentunya kita akan selalu menciptakan dan mencari peluang-peluang untuk kita bisa memberikan kesempatan untuk dan untuk kita juga bisa melibatkan para winner yang sudah terpilih kemarin untuk bisa berkontribusi atau tampil eksis pada peluang-peluang yang kita ciptakan dan kita cari tersebut. Tentunya kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita akan bersinergi dengan banyak pihak dan kami berharap itulah kenapa kemarin ada salah satu sesi di dalam kompetisi Putri Muslimah Indonesia, ada salah satu sesi yang disebut dengan talent show. Dari talent show itu kita berharap bahwa kita akan menemukan bakat-bakat baru yang nanti akan bisa kita sinergikan dan kita bisa beri peluang untuk mereka bisa tampil dan eksis sehingga secara profesional, secara personal mereka akan growing, akan berkembang. Jadi kita sama-sama berkembang ya. Jadi kita sebagai lembaga tidak bisa berkembang sendiri tanpa talent. Betul. Dan talent juga tidak bisa berkembang tanpa ada peluang dari lembaga. Jadi kita bersinergi dan berkolaborasi untuk terus memajukan tidak hanya kompetisinya, tapi juga memajukan semua personel yang terlibat di dalamnya. Baik lembaganya, orang-orang lembaganya, maupun para peserta yang nanti akan berdatangan di kompetisi-kompetisi berikutnya. Berarti selain nanti dilibatkan, juga Putri Muslimah ini disuruh untuk growing gitu, maksudnya mencari sendiri, seperti itu ya, Bu? Mereka diminta untuk proaktif ya. Jadi tidak mengandalkan selalu kepada lembaga. Saya sendiri kalau boleh saya share pengalaman pribadi karena saya juga seorang winner dari lomba semacam ini, yaitu juara kedua dari Putri SAS Muslimah tahun 2023. Saya sendiri tidak selalu menunggu. Saya tidak selalu menunggu peluang, tapi saya mencari peluang dan bahkan saya menciptakan peluang. Itu yang paling penting. Ya karena tentunya Putri Muslimah juga diperlukan untuk mencari ya Bu ya, tidak hanya menunggu untuk dia terus tumbuh. Di era seperti sekarang ini di mana perkembangan dan kompetisi sangat cepat gitu ya, era yang dimana orang sepertinya berlomba-lomba untuk tampil gitu ya. Sekarang kan eranya digitalnya, eranya eksis. Betul. Bahkan orang kepingin tuh viral, karena dengan viral mereka berharap ada peluang. Apakah itu peluang bisnis ataupun peluang popularitas. Ada dua hal yang paling penting yang menjadi catatan kita bersama, terutama untuk Selva yang masih muda, yaitu di saat ini bukan orang yang paling pintar yang bisa sukses, tapi orang yang paling kreatif dan proaktif. Kreatif, proaktif, ujung-ujungnya produktif. Produktif, betul. Baik Ibu, setelah tadi banyak nih dijelasin sama Kak Wiwit nih, Kak Selva. Untuk kedepannya adakah rencana setelah terpilih ini menjadi Putri Muslimah Indonesia? Rencana Kakak untuk kedepannya tentunya dalam masa jabatannya 1 tahun ya? 1 tahun ya Kak Wiwit ya? Yes, benar, 1 tahun. Bisa dijelaskan rencana kedepannya? Rencana untuk kedepannya pasti banyak dong, karena saya juga memegang amanah yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat memang benar nggak semuanya orang bisa dapat seperti amanah seperti saya. Dan justru saya akan membuat planning ke depannya bagaimana caranya saya untuk mengaktifkan seluruh pemuda muslimah di Indonesia, seperti itu. Salah satu rencana yang paling dekat nih yang ada di planning Kakak, rencana paling dekat Kakak lakukan? Contohnya seperti daerah saya akan meningkatkan muslimah-muslimah di daerah saya tertentunya. Karena di daerah saya mungkin sedikit minimnya memakai jilbab seperti itu. Jadi di daerah Rioni kurang ya Kak? Ada tapi ya nggak terlalu kayak gitu. Jadi meningkatkan aja seperti meningkatkan. Jadi mengajak para muslimah-muslimah untuk benar. mengenakan hijab karena hijab merupakan salah satu kewajiban bagi muslimah. Iya, seperti itu. Oke Kak Selva nih, pesan Kak Selva nih kepada muslimah-muslimah di luar sana dan harapan Kak Selva untuk kedepannya. Tetaplah menjadi muslimah yang benar-benar muslimah. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, sebab
penilaian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Ya, terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk Kak Wiwit nih, harapan terhadap Putri Muslimah Indonesia terpilih, tentunya untuk Kak Selva dalam membawa nilai-nilai Islami masyarakat. Singkat saja, silakan. Yang paling penting sebagai seorang muslimah, tunjukkan jati diri kita, identitas kita sebagai seorang muslimah. Dan yang kedua adalah jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning. Even saya yang sudah di usia seperti ini masih terus belajar. Jadikan semua ajang yang diikuti oleh Selva dan semua anak-anak muda di luar sana sebagai salah satu cara atau medium untuk belajar. Baik, terima kasih Kak Wiwit untuk harapan terhadap Kak Selva. Alhamdulillah ya pemirsa, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga kepada pemenang Putri Muslimah Indonesia 2024 yang telah berbagi inspirasi dan pengalamannya yang luar biasa. Semoga perjalanan ini tidak hanya berhenti di sini ya Kak, terus bisa menginspirasi wanita-wanita muslimah lainnya di seluruh Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Kak Wiwit sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kak Vera, terima kasih untuk Tawaf TV, sukses selalu dengan ngobrol barengnya. Oke, dan semoga Putri Muslimah Indonesia terus menjadi wadah yang positif untuk memperkuat citra positif wanita muslimah di tengah masyarakat. Amin ya robbal alamin. Baik pemirsa, sampai bertemu di episode selanjutnya di Ngobrol Bareng. Saya Feranika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.